الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini barokah. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Masya Allah ya. Baik, sebelum Ali berbicara lebih jauh lagi, Alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini di Masjid Bimantara Kebon Sirih sudah ada jamaah yang ingin Ali sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Masya Allah, berkah-berkah ya. Ini dari majelis taklim mana ini? Al-Mujahirin, Muhajirin. Masya Allah, mudah-mudahan barokah hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya tema yang sangat luar biasa. Yang pertama, penyesalan setelah kematian. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai udah mati barunya nyesel ya. Yang kedua, orang-orang yang diuji dengan kenikmatan. Nah, ini sering lupa nih kita ini ya. Yang ketiga, Allah tidak akan menguji hambanya melebihi dari kemampuannya. Insya Allah kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Muhammad Syahab, Ustadz Abi Ghifran, dan nanti ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Dan kembali lagi Ali ingin mengingatkan protokol kesehatan nih Bu, Pak, semuanya pemirsa di rumah ada 5M. Apa aja nih 5M nih? Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Jadi kalau nggak penting-penting banget di rumah aja. Dan langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih, Masya Allah nih ya. Kita akan membahas tentang penyesalan setelah kematian bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Muhammad Syahab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati semua yang hadir dan pemirsa Cahaya Hati iNews TV dimanapun berada, dan juga host kita Sayyid Ali bin Syahab
qari'ah kita, ada Kaila. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan kita bisa meninggal dunia husnul. Nah, ini yang penting. Orang itu beramal lima ba'dal maut. Orang itu beramal, kalau tadi temanya penyesalan setelah meninggal itu sebenarnya tidak ada gunanya. Sebelum nyesel kita lakukan apa? Tugas kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita, Bu, Pak. Oh, kalah suara ibu-ibu. Bu, Pak. Ada satu cerita di zaman baginda Nabi besar Muhammad. Saya paling senang nih kalau jamaah dengar nama Nabi sholawat. Mudah-mudahan sholawat kita ini menjadi jaminan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak nyesel kali nanti meninggal dunia, ya Allah lupa baca sholawat. Betul? Jadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada Nabi bercerita dengan sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasul? Di zaman Bani Israel, mereka ini pengen tahu banget bagaimana sih setelah kematian sakratul maut itu bagaimana. Nabi cerita sama mereka, Nabi cerita sama sahabat. Jadi tahaddatsu fi Bani Israel, pernah terjadi di zamannya Bani Israel. Mereka pengen tahu banget bagaimana rasanya sakratul maut. Kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena kullil kul makna dalam ilmu nahwu artinya semua, nggak ada orang yang bernyawa tidak meninggal dunia itu tidak ada. Malaikat Izrail yang tukang nyabut nyawa kita pun bakal mati. Jadi ketika mereka pengen tahu nih bagaimana sih rasanya setelah meninggal dunia itu, apa yang terjadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, maka mereka bersama ketua sukunya rombongan berjalan kenapa? Menuju makbarah. Mereka menuju tempat kuburan. Mereka ziarah di kuburan tersebut, wada'au. Kata Nabi SAW, mereka berdoa. Berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong bangunkan satu. Kalau urusan Allah enggak ada yang mustahil, Ibu. Kok bisa sih jenazah yang sudah meninggal dunia bangkit lagi? Bukan zombie, bukan zombie. Ya. Enggak ada yang mustahil bagi haknya Allah Subhanahu, dan keluarnya juga enggak nyeremin gitu. Kayak di film-film, bukan. Ya. Maka idh kharaja, ketika mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah keluarkan, niatnya bagus apa? Pengen tahu bagaimana rasanya sakratul maut, pengen tahu bagaimana setelah orang meninggal dunia tersebut, maka mereka berdoa dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah. Saya bicaranya atas izin. Kalau Allah nggak izinkan nggak mungkin keluar. Atas izin Allah. Izinnya dari Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata ini yang bangun, jenazah yang bangun ini, beliau berkata, ya Bani Israel, ma aradtum, hai kalian Bani Israel, apa yang kalian inginkan sehingga diperintahkan aku untuk dibangunkan kembali? Maka mereka bertanya, wahai ahlil barzakh, hai kalian yang sudah meninggal dunia, tolong kabarkan kepada kami, bagaimana sih rasanya sakratul maut. Ini yang meninggal ahlil ibadah. Yang meninggal ahlil ibadah. Apa beliau katakan? Fawallahi, demi Allah, laqad muttu khamsina sanatan ma dhahabat minni mararatul maut. Beliau mengatakan, aku sudah meninggal 50 tahun, tapi rasanya sakratul maut sampai sekarang belum hilang. Masya
50 tahun, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, 50 tahun. Jadi tergantung amalnya. Itu zaman Bani Israel, makanya Nabi berdoa. Lihat cintanya, makanya kita nih kalau nyebut nama Nabi tidak salawat tuh makanya disebut orang yang paling kikir kata Rasulullah. Nabi itu berdoa waktu sakaratul maut. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi waktu sakaratul maut itu keringetan. Sayyiduna Jibril, malaikat Jibril ngomong sama Idrail, malaikat Idrail, Sayyidina Idrail. Beliau mengatakan takhaffa ala Rasulillah. Wahai Idrail, pelan-pelan nyabut nyawanya kekasih Allah, pelan-pelan. Kata Sayyidina Jibril, ini sudah yang paling pelan. Ini Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad berdoa, lihat ibu, dengan sayangnya Rasul, pemirsa semuanya yang ada, sayangnya Nabi sama kita. Apa doanya Nabi? Ya Allah, seandainya sakitku ini bisa menambal sakitnya umatku nanti dicabut nyawa. Apa kata Nabi? Ya Allah, tambahkan sakitku. Lihat, tambahkan sakitku. Kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Karena memang ba'dal maut ini ujian. Sayyidina Utsman ibnu Affan. Nah suatu hari Sayyidina Utsman ibnu Affan lewat alal maqbarah. Sayyidina Utsman itu lewat di kuburan bersama sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semuanya, tiba-tiba beliau fabaka bukaan syadida. Sayyidina Utsman ibnu Affan nangis di atas kuburan yang bukan kuburan keluarganya. Beliau nangis di atas kuburan tersebut. Sahabat-sahabat yang lain gak ada yang berani bertanya kepada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Gak ada yang berani bertanya ketika beliau menangis. Karena sahabat yakin tidaklah nangis Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibnu Affan kecuali nangis yang penuh dengan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nangis beliau. Selesai menangis, Sayyidina Utsman ibnu Affan selesai beliau menangis, salah satu sahabat berani bertanya. Apa pertanyaan beliau? Ma yubkika ya Amirul Mukminin? Wahai Amir Mukminin, apa yang menyebabkan engkau menangis di atas kuburan yang bukan kuburan keluargamu? Innaka tadhkurul jannah wan nar walam tabki wa tabki min hadha. Engkau mengingatkan kami tentang surga, engkau mengingatkan kami tentang neraka, tapi tidak menangis. Kok tiba-tiba nangis di atas kuburan yang bukan kerabat saudara sanak saudara, bukan? Maka apa jawab Sayyidina Utsman ibnu Affan? Beliau mengatakan sami'tu habibi Muhammad. Kalau kalimat sami'tu dalam hadis itu mendengar langsung. Sami'tu, aku mendengar langsung daripada Rasul, lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innal maqbarah awwalul manzila min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju fama ba'dahu asyad. Itu semua terjadi setelah kematian. Apa kata Rasul? Kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, innal maqbara, sesungguhnya kuburan, kita bakal masuk kuburan. Nah kuburan ini awalul manzila min manazilil akhirah. Tingkatan pertama orang itu akan bertemu kepada Allah, itu ujian pertama kuburan, masuk kita ke liang lahat. Faman naja minhu, ketika dia lulus daripada tingkatan pertama tersebut, wama ba'dahu aisar, setelahnya lagi akan lebih gampang lagi. Enggak nyesel dia meninggal dunia, enggak nyesel. Fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa orang yang sudah disiksa azab kubur, fama ba'dahu, setelahnya lagi akan lebih sulit lagi sampai kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, sehat? Saya mau tanya, orang meninggal itu mati atau bangun? Pak, sehat? Punya gagah-gagah bener nih.
Orang meninggal itu mati atau bangun? Mati atau bangun? Mati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan annasu niyam fa idza matu intabahu. Sayyidina Imam Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan annasu niyam, manusia itu. Nih kita sekarang ini kan bangun. Kita dibangun atau tidur? Bangun atau tidur? Tapi dalam pandangan Allah sebenarnya kita ini tidur. Kenapa? Enggak beramal untuk akhirat setelah meninggal. Tidak betul-betul. Makanya beliau mengatakan man arafal akhirah fatalabaha. Orang yang kenal kepada akhirat, wa ma ba'dal maut, apa yang setelah meninggal dunia itu tolabaha. Dia akan cari. Cari itu akhirat, mengejar setelah meninggal. Betul? Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan annasu niyam. Manusia itu ibarat dia bangun tapi tidur. Bangun tapi kapan bangun sesungguhnya nih? Kapan bangun sesungguhnya? Intabahu, ketika meninggal. Lalu meninggal Ali baru begitu hidup buat ibadah, nyesel dianya, nyesel karena kurang ibadah. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih. Udah habis waktunya. Habis Bib. Belum ini banget ya. Masih ada waktu nanti Bib, Masya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih ya Habibi, ilmunya Masya Allah ya. Jadi jangan sampai kita menyesal pada saat kita sudah masuk ke dalam liang kubur ya. Baik, insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang orang-orang yang diuji dengan kenikmatan. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Abi Ghifran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.